Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Bapak Rohmatullah dan saya sendiri Sri Apriyatni, kemudian Ibu Tria Kurnia. Kami akan membahas 3 buah soal tentang isomorfisme. Untuk soal nomor pertama, kami persilahkan kepada Bapak Rohmat untuk membahas soalnya. Disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada soal nomor 1, kita diminta untuk membuat tabel penjumlahan. Pada soal nomor 1, diminta untuk membuat tabel penjumlahan dan perkalian dari Z6 dan juga dari Z2 cross Z3. Kemudian gunakan tabel itu, yaitu tabel penjumlahan dan tabel perkalian, untuk menunjukkan bahwa Z6 itu isomorfisme dengan Z2 cross Z3. Oke. Nah, kita ingat kembali bahwa suatu ring dikatakan isomorfik ketika memenuhi injektif, surjektif, dan juga homomorfisme. Ketika 3 ini terpenuhi, maka dikatakan bahwa R itu isomorfik dengan S. Ketika 3 unsur ini terpenuhi, maka dikatakan dia isomorfik. Nah, maka ini yang akan menjadi panduan kita dalam membuktikan bahwa Z6 itu isomorfik dengan Z2 cross Z3. Langkah pertama, kita tentukan dulu anggota dari Z6 dan juga Z2 cross Z3. Nah, kita sudah paham bahwa Z6 itu anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Z2 sendiri 0, 1, dan Z3-nya 0, 1, dan 2. Kemudian antara Z2 dan Z3 ini di-crosskan. Z2 cross Z3 0, 0, 1, 1, 0, 2, kemudian 1, 0, 0, 1, dan 1, 2. Setelah didapatkan masing-masing anggotanya, Z6 dan juga Z2 cross Z3, langkah berikutnya adalah kita membuat tabel, di mana kita dapatkan tabel penjumlahan Z6 dan juga Z2 cross 3 dan tabel perkalian Z6 dan juga tabel Z2 cross Z3. Dari dua tabel ini coba kita identifikasi Z6 dan Z2 cross Z3-nya. Pada 0 di sini, pada penjumlahan, kita lihat dia punya letak yang sama. Demikian pun pada 1 di sini, 1, 1, 1, 1, dan 1, 1. Kemudian untuk 0, pada perkaliannya kita cek juga, ternyata punya letak yang sama, 0 di Z6 dan 0,0 di Z2 cross Z3. Kemudian 3 di sini punya letak yang sama dengan 1,0 pada Z2 cross Z3, demikian pun yang lainnya. Dengan cara yang tadi, kita dapat memperoleh pasangan di Z6 dan Z2 cross Z3, yaitu 0 dengan 0,0, 1 dengan 1,1, kemudian 2 dengan 0,2, kemudian 3 dengan 1,0, 4 dengan 0,1, dan 5 dengan 1,2. Kemudian di awal tadi kita bisa membuktikan dia isomorfis atau tidak kalau memenuhi 3 hal, yaitu injektif, surjektif, dan homomorfisme. Oke. Bila ini kita gambarkan sebuah fungsi, maka dia adalah sebuah fungsi f
yang memetakan Z6 ke Z2 cross Z3. Nah, berdasarkan pada identifikasi tabel tadi, maka terlihat bahwa pasangannya adalah pasangan 1-1 atau merupakan fungsi yang injektif. Kemudian yang kedua, bahwa setiap anggota dari Z2 cross Z3 dia memiliki pasangan di Z6. Maka dapat dikatakan F merupakan fungsi yang surjektif. Langkah yang ketiga adalah membuktikan apakah homomorfisme atau tidak. Misalkan di sini kita ambil tadi angkanya misalkan 3 dengan 5. Misalkan 3 itu kita anggap sebagai A, yang ini B, ini hasilnya adalah C. Maka dapat dikatakan bahwa F A tambah B itu sama dengan FC. Kemudian 3 itu pada Z2 plus Z3 adalah 1,0 di sini. Kalau 5 adalah 1,2. Ketika ini A, maka ini adalah FA. Ketika ini B, ini adalah FB. Dan ini FC-nya. Dapat dikatakan bahwa FA ditambah FB itu sama dengan FC. Nah, dari dua hal ini dapat dikatakan bahwa FA tambah B itu sama dengan FA tambah FB. Dengan cara yang sama, kita pun dapat mengidentifikasi yang perkaliannya. Kita akan dapati bahwa FA kali B itu sama dengan FA kali FB. Oleh karena memenuhi 3 unsur tadi, maka dapat dikatakan bahwa Z6 isomorfis dengan Z2 cross Z3. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dibahas soal nomor 6. Di sini akan dibuktikan bahwa R adalah isomorfik terhadap ring yang berbentuk matriks berordo 2x2 dengan rumus seperti ini, A0, 0A, di mana A adalah bilangan real. Untuk menunjukkan suatu ring isomorfik terhadap ring yang lain, harus ditunjukkan bahwa terdapat suatu fungsi yang memiliki sifat injektif, surjektif, dan juga memenuhi sifat homomorfisme. Misalkan S adalah matriks berordo 2x2 dengan elemennya adalah A0, 0A didefinisikan dari R ke S, yaitu F adalah fungsi yang memetakan R ke S. Di sini dapat dilihat bahwa jika FA sama dengan FB, maka FA adalah matriks ordo 2x2 dengan elemennya A0, 0A, kemudian FB-nya adalah matriks ordo 2x2 dengan elemen B, 0, 0B, maka di sini A sama dengan B. Fungsi ini memenuhi sifat injektif. Untuk setiap A bilangan real, terdapat S, di mana S-nya adalah matriks ordo 2x2 dengan elemen A0, 0A yang merupakan bilangan real. Oleh karena itu, F memenuhi sifat surjektif. Selanjutnya akan diperlihatkan bahwa F memenuhi sifat homomorfisme. Nah, sifat homomorfisme ini jika F dari penjumlahan dua buah elemen, misalkan F, A tambah B, kita jumlahkan, matriksnya adalah A tambah B, 0, 0AB, ini bisa diperoleh dari penjumlahan dua buah matriks
A00A ditambah B00B, sehingga ini menunjukkan FA tambah FB. Selanjutnya, FA kali B ini adalah matriks berordo 2 kali 2 dengan elemennya adalah A kali B, 0, 0, AB. Nah, ini bisa diperoleh dari perkalian dua buah matriks dengan elemen A00A dikali matriks dengan elemen B00B seperti ini, dikalikan, maka hasilnya adalah yang ini. Oleh karena itu, ini bisa ditulis sebagai FA dikali FB. Nah, ini memenuhi sifat homomorfisme. Karena F memenuhi sifat injektif, surjektif, dan homomorfisme, maka F merupakan isomorfik. Selanjutnya akan dibahas soal nomor 11. Diberikan T, R, dan F yang merupakan rings yang mempunyai 4 buah elemen, diberikan pada tabel dari latihan soal halaman 42 dan latihan soal nomor 5 dan 6 di section 31, maka akan diperlihatkan bahwa tidak ada di antara T, R, F ini dua buah rings yang isomorfik. Dari halaman 42 diperoleh informasi seperti ini. T-nya adalah suatu rings yang mempunyai anggotanya ada 4 elemen, yaitu R, S, T, Z. Ini adalah operasi penjumlahan dari ring T, dan ini operasi perkalian dari ring T. Kemudian dari latihan soal 5 dan 6 pada bagian 3.1 diperoleh di situ diberikan R-nya adalah suatu rings yang terdiri dari 4 buah elemen, 0, E, B, C. Nah, ini adalah operasi penjumlahan dari R, dan ini adalah operasi perkalian dari R. Kemudian di latihan soal nomor 6-nya diperoleh informasi bahwa F adalah suatu rings yang terdiri dari 4 buah elemen, yaitu 0, E, A, B. Ini adalah operasi penjumlahan F, dan ini operasi perkalian F. Kita akan menunjukkan bahwa tidak ada dua di antara ring T, R, dan F yang isomorfis. Akan diperlihatkan satu persatu. Yang pertama, pengecekan 1 akan dilihat apakah ring T isomorfis dengan ring R. Nah, di sini T-nya ada operasi penjumlahan dan perkalian. Kemudian R-nya, ini operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, suatu ring dikatakan isomorfis jika terdapat suatu fungsi dari T ke R yang memenuhi sifat injektif, surjektif, dan homomorfisme. Nah, jika kita lihat dari tabel penjumlahan dan perkalian, di sini diperoleh bahwa jika dipetakan dari T ke R, Z dipetakan menjadi 0. Nah, setiap Z di penjumlahannya dipetakan menjadi 0. Akan tetapi di operasi perkaliannya di sini Z dipetakan menjadi 0. Di sini menjadi 0. Tetapi Z juga dipetakan menjadi E. Kemudian yang ini Z dipetakan menjadi B. Dan Z dipetakan menjadi C. Artinya jika dituliskan dalam diagram panah mungkin bisa diilustrasikan seperti ini. Z-nya bisa dipetakan menjadi di sini 0. Z-nya juga bisa dipetakan menjadi E. Ini ya, Z menjadi E. Kemudian Z-nya bisa menjadi B. Dan Z juga bisa dipetakan menjadi C. Nah, ini adalah domainnya ring T, dan kodomainnya adalah ring R. Seandainya di sini ada suatu relasi F, karena anggota di domain tidak memiliki tepat satu anggota di R, di sini memiliki banyak pasang di R di kodomainnya, maka F bukan suatu fungsi. F hanya suatu relasi. Nah, karena F bukan suatu fungsi,
maka syarat dari isomorfis yang harus terdapat suatu fungsi yang memetakan dari T ke R, dan fungsi itu memenuhi sifat injektif, surjektif, dan homomorfisme, maka dapat dikatakan bahwa T tidak isomorfis dengan R. Karena dari T ke R itu bukan membentuk suatu fungsi, dia hanya relasi saja. Jadi, karena persyaratan isomorfis yang merupakan suatu fungsi tidak terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa T tidak isomorfis terhadap R. Selanjutnya, kita akan melakukan pengecekan yang kedua. Kita akan melihat apakah ring T isomorfis dengan ring F. Nah, di sini diperoleh informasi bahwa T ini adalah suatu ring dengan elemennya RSTZ, ini penjumlahan dan ini operasi perkaliannya. Kemudian F-nya ring dengan elemennya ada 4, 0 EAB, di sini operasi penjumlahan, di sini operasi perkaliannya. Jika kita lihat di sini bentuknya Z untuk penjumlahannya, Z dipetakan menjadi 0. Di sini setiap ada Z sudah dipetakan menjadi 0 sama semua. Kemudian R dipetakan menjadi E. Di sini pun R menjadi E. Kemudian S dipetakan menjadi A. Setiap ada S dipetakan menjadi A. Nah, untuk operasi penjumlahan di sini membentuk suatu fungsi dari T ke F. Nah, kita lihat dari operasi perkaliannya dari T ke F. Di sini Z dipetakan menjadi 0. Kemudian Z juga di sini dipetakan menjadi E. Kemudian Z dipetakan menjadi A. Dan Z juga dipetakan menjadi B. Artinya, satu buah elemen di domain dipetakan ke 4 elemen pada kodomain. Maka ini bukanlah suatu fungsi. Seperti pengecekan pertama tadi, karena di sini Z dipetakan ke 0 dan Z juga dipetakan ke E, Z dipetakan juga ke A dan Z dipetakan ke B. Nah, ini adalah anggota kodomain. Kodomainnya adalah F. Dan yang ini adalah anggota domain, yaitu T. Maka dari T ke F bukan fungsi. Karena dari T ke F bukan fungsi, maka syarat isomorfismenya tidak dipenuhi. Karena suatu ring isomorfis terhadap ring yang lain, syarat pertamanya adalah terdapat suatu fungsi. Jadi harus ada fungsi dulu yang memetakan dari T ke F, dan fungsi itu memenuhi sifat injektif, surjektif, dan homomorfisme. Oleh karena itu, karena persyaratan isomorfisme yang merupakan suatu fungsi tidak terpenuhi, maka T dan F bukan isomorfis. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan yang ketiga. Akan dilihat apakah R isomorfis dengan F. Nah, R-nya adalah anggotanya 0, E, B, C dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya seperti ini. Kemudian F-nya elemennya 0, E, B dengan operasi penjumlahan dan perkaliannya seperti ini. Jika kita lihat, kita cek dulu apakah dari R ke F ini membentuk suatu fungsi atau tidak. Oke, kita lihat 0 dipetakan dengan 0. Nah, setiap 0 dipetakan dengan 0, sudah. Di sini E dipetakan dengan E. Di sini ada E dipetakan dengan E. Oke, sudah. Kemudian B dipetakan menjadi A. Di sini pun B menjadi A. Nah, untuk penjumlahannya memenuhi sifat suatu fungsi. Kemudian kita cek untuk operasi perkaliannya. 0 pada R kita relasikan dengan F. Ini domain, di sini kodomain. Maka 0 dipetakan ke 0. Di sini juga 0 dipetakan ke 0. Oke, sama ya. 0 dipetakan ke 0 semua. Kemudian kita cek yang E. E di sini dipetakan ke E. Kemudian yang ini ada E juga. Sedangkan di sini E dipetakan ke B. Berarti E ini dipetakan ke dua elemen pada F, yaitu
E dan B. Berarti bisa kita ilustrasikan seperti ini. E dipetakan ke E dan E juga dipetakan ke B tadi ya. Di mana di sini adalah domainnya. Kemudian di sini kodomainnya. Nah, karena E dipetakan ke dua elemen pada daerah kodomain, maka dari R ke F ini bukan fungsi. Karena fungsi itu harus satu elemen pada domain dipetakan tepat dengan satu elemen pada kodomain. Sehingga dapat dikatakan bahwa R ke F bukan suatu fungsi. Karena R ke F bukan suatu fungsi, maka R dan F bukan isomorfisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada dua di antara ring T, R, dan Z yang merupakan isomorfisme. Demikian pemaparan pembahasan soal dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.